Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu di perkuliahan pemrograman web 2 ya, teman-teman ya. Oke, ini adalah pertemuan pertama ya terkait perkuliahan pemrograman web 2 ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan pengantar terkait pemrograman web 2. Pada web 2 ini kita akan mempelajari bagaimana merancang halaman web dinamis ya. Nah, untuk merancang halaman web dinamis itu kita menggunakan bahasa pemrograman yang namanya PHP ya. Jadi sebelum kita ngoding ya, kita harus paham dulu yang pertama terkait sejarah dari PHP ya. Pada awalnya PHP itu adalah kependekan dari Personal Home Pack ya. Nah, nanti akan berubah nama teman-teman ya. Jadi pada awalnya PHP itu kependekan dari Personal Home Pack ya. Nah, yang dibuat oleh namanya Rasmus Lerdorf ya, dia dari Denmark atau Greenland ya pada tahun 1995 ini orangnya ya. Fotonya pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted atau FI ya, berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir pribadinya Rasmus Lerdorf ini. Jadi tujuannya bukan untuk umum ya, namanya Personal Home Pack, jadi untuk personal ya. Kemudian pada tahun 1997 ada sebuah perusahaan bernama Zen ya, menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat ya. Kemudian pada Juni 1998 perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikannya sebagai PHP versi 3 ya. Jadi kemudian pada semenjak tahun 1998 itu kependekan PHP berubah jadi Hypertext Preprocessing ya. Jadi bukan Personal Home Pack lagi. Jadi Hypertext Preprocessing ya. Nah, karena dia tadinya dibuat oleh Rasmus Lerdorf, dia bersifat open source ya. Jadi bisa dikembangkan oleh siapa saja. Nah, kebetulan dikembangkan oleh perusahaan bernama Zen gitu ya. Kemudian pada pertengahan tahun 1999 Zen merilis interpreter PHP baru ya. Pengembangan dari sebelumnya yaitu dikenal dengan PHP versi 4 ya. Nah, versi 4 ini adalah versi yang paling banyak dipakai pada abad 21 ya. Versi ini banyak dipakai disebabkan kemampuan membangun aplikasi berbasis webnya yang kompleks tetapi tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi. Makanya yang versi 4 ini sangat banyak digunakan ya. Nah, kemudian pada tahun 2004 bulan Juni Zen merilis PHP versi 5. Nah, versi 5 ini 2004 ya. Nah, dalam versi ini inti dari interpreter PHP mengalami perubahan besar. Di sini ya terjadi perubahan besar ya atau penyempurnaan yang besar-besaran. Nah, versi ini memasukkan model pemrograman berorientasi objek ya. Tadinya PHP itu hanya berorientasi atau berbasis terstruktur ya. Nah, ini sudah bisa menggunakan konsep OOP sebagaimana bahasa pemrograman yang lainnya gitu ya. Nah, ini untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. Jadi versi 5 PHP versi 5 udah support OOP walaupun belum full OOP ya. Nah, server web bawaan ditambahkan pada versi 5.4 untuk mempermudah pengembangan menjalankan kode PHP tanpa menginstal software servernya gitu. Nah, gitu ya. Kemudian berkembang terus ya, kita perpendek aja. Versi 7-nya resmi dirilis pada tanggal 17 Februari 2017 ya. Nah, akhirnya yang sekarang bulan September 2022 ya, sudah ada versi 8 ya. Ini semenjak 2020 sampai sekarang udah ada versi 8 sekian yang penyempurnaan. Ini adalah versi PHP yang terbaru ya teman-teman ya, dengan berbagai penyempurnaan, dengan berbagai ininya pengembangan ya. Jadi pengembangan itu pasti ada penyempurnaan, baik itu dari segi security-nya, baik itu dari segi kinerjanya, speed-nya dan sebagainya ya.
Oke, tadi kita udah membahas PHP. Kemudian apa itu PHP gitu ya? PHP itu adalah sebuah bahasa pemrograman berbasis server side ya, yang digunakan untuk membuat halaman web dinamis. Nah, sebelumnya di web 1 kita sudah pernah belajar bagaimana membangun halaman web yang statis ya, itu menggunakan HTML. Kemudian kita dipermudah dengan menggunakan CSS ya teman-teman ya. Nah, kita juga belum sempat belajar CSS, Bootstrap dan sebagainya ya. Nah, kalau untuk PHP ini untuk membuat halaman web yang dinamis. Dinamis ini maksudnya apa? Ketika seorang operator melakukan perubahan konten atau isi dari web tanpa harus mengotak-atik codingannya gitu. Jadi dia connect ke database ya. Jadi lebih dinamis ya. Jadi untuk perubahannya itu tanpa harus ke coding gitu. Itu namanya dinamis ya. Kemudian di sini ada lagi istilah server side ya. Server side ini adalah maksudnya kalau sebelum zamannya server side itu ada namanya client side ya. Jadi kalau saya ceritakan dulu yang client side. Client side ini file dari file pemrogramannya biasanya disimpan di komputer klien teman-teman. Nah, jadi ketika ada 100 klien, nah maka diinstal di 100 klien. Kalau ada 1000 klien, diinstal ke 1000 klien. Nah, ini sangat menyulitkan untuk multi user atau untuk database terpusat kalau yang client side teman-teman ya. Nah, sementara yang server side ini adalah kebalikannya. File atau data atau prosesnya hanya disimpan atau dilakukan di sebuah server teman-teman. Yang mana pada saat klien mengakses aplikasinya tanpa harus menginstal aplikasinya di masing-masing klien. Jadi lebih efektif ya. Lebih ringan dan lebih cepat. Nah, ini cocok untuk multi user dan berbasis jaringan atau berbasis internet. Makanya PHP ini adalah bahasa pemrograman web. Web itu kan biasanya selalu connect dengan internet teman-teman ya, walaupun bisa dijalankan secara localhost. Nah, maka dia berbasis server side. Jadi kita cukup menginstalnya di sebuah server yang mana ada web servernya di dalamnya, kemudian bisa diakses dari manapun dan multi user dengan banyak user dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini kelebihannya ya dibandingkan client side ya. Jadi PHP ini adalah berbasis server side ya. Nah, kemudian kenapa kita harus belajar PHP? Nah, ini ada statistik tanggal 30 Juli 2021 ya teman-teman ya, menunjukkan bahwa pengguna PHP di seluruh dunia itu mencapai 79,1% ya. Nah, kita lihat di sini paling banyak ya PHP 79% ini tahun 2001 ya, baru belum lama-lama amat ya. Kemudian pesaingnya ASP yang punya Microsoft itu cuma 8,4% ya. Kemudian Ruby, kemudian Java, Scala, kemudian JavaScript, ada Python segala, Perl dan sebagainya. Jadi PHP masih yang paling favorit teman-teman ya di seluruh dunia ya. Nah, di mana website raksasa seperti Facebook, ya, YouTube, Yahoo, Wikipedia dan masih banyak lagi, WordPress juga itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman berbasis PHP. Walaupun setelah ini Facebook terus melakukan inovasi ya dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Nah, ini teman-teman artinya PHP ini sangat banyak digunakan di seluruh dunia teman-teman ya. Nah, kenapa? Pasti ada sebabnya, nanti kita bahas berikutnya. Nah, ini penyebabnya teman-teman. Kenapa PHP paling banyak digunakan? Yang pertama gratis ya. Gratis ini artinya open source ya. Siapapun bisa mengembangkan dan menggunakan versi-versi PHP seterusnya. Ini makanya gratis ini adalah the power of free ya. Kemudian ada cross platform. Cross platform ini maksudnya PHP itu bisa dijalankan di berbagai sistem operasi ya. Bisa di Windows, bisa di Linux, bisa di iOS, bisa di Android. Nah, jadi akibatnya apa? Dia gampang, lebih fleksibel. Jadi cukup disimpan di server, dibuka dari berbagai sistem operasi ya. Nah, beda halnya dengan bahasa pemrograman yang hanya bisa dijalankan di Windows saja gitu. Kalau ketika mau kita menggunakan sistem operasi lain nggak bisa dibuka, itu kan tidak fleksibel ya. Ini kelebihannya. Kenapa banyak diminati ya. Kemudian yang selanjutnya ini mudah dipelajari. Ini relatif ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan bahasa pemrograman Java, untuk menampilkan codingan sederhana aja ini PHP ini lebih pendek pengetikan codingannya teman-teman. Jadi
lebih sederhana ya, artinya lebih gampang untuk digunakan. Kemudian mendukung banyak database ya, support banyak database seperti MySQL yang open source ya teman-teman. Oracle ini tidak open source ya, juga bisa. Postgre, SQLite, Solid, Sysbase, Velocys dan sebagainya, banyak lagi database yang bisa disupport oleh PHP ya. Kemudian yang terakhir, on the fly. PHP sudah mendukung on the fly, artinya dengan PHP Anda dapat membuat dokumen atau outputnya teman-teman berupa formatnya Word, Excel, PDF gitu, menciptakan image dan flash, juga menciptakan file-file seperti zip, XML dan banyak lagi. Nah, ini sangat menguntungkan dan sangat memudahkan pengguna untuk mengekspor laporan atau datanya gitu ya. Ini sangat memudahkan. Ini keunggulan dari PHP ya. Nah, ini kemudian kita lanjut lagi, nanti tool-tool apa yang kita gunakan untuk praktikum, untuk belajar bahasa pemrograman PHP. Yang pertama, text editor ya. Bisa menggunakan misalnya Samlik Text teman-teman, bisa juga Notepad atau Notepad biasa, kemudian bisa juga Visual Code dan lain-lain, banyak ya. Ini enggak bisa yang sesuai seleranya aja ya. Kalau saya menggunakan Samlik Text teman-teman ya. Kemudian harus ada yang namanya web server, artinya nanti kalau kita mau menjalankan aplikasi PHP itu beda dengan HTML ya. Kalau HTML itu bisa dijalankan dengan apa saja dan di mana saja. Kalau PHP dia harus diletakkan di localhost atau di servernya, yang mana servernya di running ya. Nah, untuk kali ini nanti kita gunakan kita install di komputer kita, namanya paket exam ya. Kalau di Linux namanya LAM ya. Nah, di Windows juga ada namanya WAM ya. Nah, nama servernya Apache. Nanti satu paket ini dia akan install PHP-nya, kemudian web servernya, kemudian FileZilla dan sebagainya ya. Jadi satu paket. Kalau zaman dulu diinstal satu-satu, kalau ini satu paket diinstal ya. Kemudian web browser seperti Google Chrome, Mozilla dan lain-lain. Jadi kita bisa menggunakan web browser yang lain ya. Kalau saya sering menggunakan Google Chrome. Nah, hanya ini aja untuk persiapan minggu depan. Selanjutnya nanti kita akan mulai dengan pemrograman PHP-nya dan praktikumnya teman-teman ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Untuk pengantarnya saya rasa cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.